Memasuki pertengahan bulan September ini, ancaman bencana besar membayangi kehidupan. 3 ahli spiritual melihat ada tanda-tanda yang tidak baik dalam 3 hingga 4 bulan ke depan menjelang tutup tahun. Dan banjir bandang masih akan terus terjadi dalam waktu dekat. Termasuk yang terjadi di Lampung, bahkan diprediksi akan ada banjir susulan. Pada bulan ke-9 ini, memang masih banyak bencana besar yang berpotensi akan terjadi. Termasuk di bulan 10, bencana diprediksi akan terjadi serta ditambah dengan banyak tragedi lainnya. Seorang paranormal malah melihat ada jerit tangis anak-anak hingga orang tua yang digempur banyak musibah. Tapi, benarkah semua ini akibat alam yang murka? Lalu apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari semua bencana? Banjir bandang yang melanda Lampung rupanya hanya awal dari bencana lain yang mengintai. 3 ahli spiritual melihat masih banyak tragedi yang akan terjadi bahkan hingga akhir tahun nanti. Jadi, sudah semestinya semua harus berhati-hati. Tahun ini menurut salah seorang paranormal memang fase tahun kematian. Sehingga banyak sekali kematian-kematian dramatis yang bakal terjadi. Pada bulan September ini juga menyimpan banyak bahaya. Salah satunya, bencana yang berelemen air. Kemudian di bulan depan, bencana yang jauh lebih mengerikan sudah menunggu. Tapi benarkah akan terjadi gempa besar di saat terjadi demonstrasi? Mungkinkah semua bencana ini adalah akibat alam yang sedang murka? Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memang mengerikan, tahun 2025 adalah tahun kematian. Banyak sekali kematian yang tragis, terutama akibat bencana alam. Dalam pandangan mata batin paranormal Ki Demang, tahun ini memang sangat kuat aura kebinasaannya. Angka 5 pada tahun 2025 memberi sinyal bahwa kematian sangat banyak terjadi di tahun ini. Lebih miris lagi, kematian yang mendominasi tahun ini bisa terjadi dengan cara-cara tragis. Ada akibat kesulitan ekonomi hingga masalah-masalah kesehatan yang tak terobati. Kematian juga datang seiring dengan musibah banjir bandang. Tahun 2025, kenapa sih banyak tragedi? Karena tahun 2025 itu adalah angka kematian. Mana Sri, Lunggu, Dunia, Lara, Pati. 5 ini, saat ini kita sedang berada di fase 5. Artinya, di dalam dunia ekonomi, kesehatan, ataupun hati akan sehancur-hancurnya di tahun ini. Maka yang terjadi sekarang ini adalah hukum alam ataupun sudah dijabarkan di dalam buku Sangsakerta Jayabaya. Dan ini akan terus berlangsung per 5 tahun. Maka di tahun 2025 ini akan ada bencana yang sangat dahsyat sekali. Bahkan ini akan ada lagi setelah pergantian tahun, sebelum ataupun sesudah. Banjir bandang tidak hanya melanda Lampung, sebab bencana yang lebih menakutkan masih menjadi ancaman terutama di wilayah Jawa Barat. Semua itu terjadi akibat banyak yang lupa diri sehingga mengabaikan tradisi yang sudah ada sejak era para leluhur, terutama yang berhubungan dengan merawat kelestarian alam. Ki Demang melihat secara batin banyak peristiwa besar yang akan terjadi di Jawa Barat, mulai dari wilayah pegunungan sampai wilayah pesisir. Gelombang tinggi akan terjadi di pesisir pantai Jawa Barat, sedangkan wilayah perbukitan di Jawa Barat akan dilanda pergeseran tanah yang parah. Saya melihat pergelombangan tinggi, pergeseran tanah yang sangat luas, khususnya di wilayah Jawa Barat. Bahkan dampaknya itu bakal sampai ibu kota. Kalau saya jelaskan angka inisialnya apa, masih di sekitaran angka B. Karena Jawa Barat
ini sangat kental dengan yang namanya adat, tetapi adat saat ini tidak begitu dijaga dan dilestarikan. Maka leluhur-leluhur yang dulu membangun sebuah dinasti ataupun nama di Indonesia, mereka murka dengan nama, dengan yang telah kita nikmati saat ini, ataupun warisan-warisan yang telah mereka berikan kepada kita saat ini. Mereka murka dengan tadi adanya keserakahan, adanya tirik, pidik, hasud, dengki. Maka yang terjadi, alam akan memberikan hasil apa yang kita tanam saat ini. Tapi memang tidak hanya Jawa Barat yang terancam banyak bencana, karena di seluruh Indonesia bencana alam masih sangat menakutkan. Dimulai dari bulan September ini kemudian memuncak di bulan Oktober, dan rangkaian bencana akan terus terjadi sampai akhir tahun nanti. Dari bulan 10 sampai di bulan 12. Dan yang sangat mengerikan adalah bulan 10. Karena bulan 10 adalah angka mati. Angka matinya ketika 10 dibagi 2, 5. 5 diambil 5 kosong. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kembali ke 0 lagi, kembali ke angka 1 lagi, 10 kembali angka 1 lagi. Nah, saat ini akan mengalami fase di bulan 9, akan mengalami di fase lara, sakit. Banyak orang yang mengalami sakit kesehatan, terganggu dari usia 2 tahun bahkan sampai usia 20 tahun akan ada kesehatan terganggu seperti penyakit flu burung seperti itu. Jangan jumawa. Ancaman bencana alam yang akan terjadi hingga akhir tahun bukan berarti berhenti di tahun berikutnya. Ki Demang justru melihat setelah melewati tahun kematian pada 2025, tanda bahaya masih menyala di tahun 2026 nanti. Sepanjang bulan Januari hingga Maret, Ki Demang mendengar jerit tangis kesakitan akibat kesengsaraan hidup. Dan ini akan ada di fase yang mana di bulan 2, di tahun 2026 sampai bulan 2 atau bulan 3. Saya masih merasakan adanya kekhawatiran, kesedihan, dan kesengsaraan. Tangisan dari anak kecil sampai orang tua nangis. Merasakan dari bulan 10 sampai bulan 3. Peristiwa demi peristiwa, semua berawal dari ulah manusia yang semakin durjana. Tidak hanya mengabaikan tradisi leluhur, tapi berperilaku merusak. Akibatnya, alam murka dengan menumpahkan banyak bencana. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari bahaya? Berantisipasi harus, waspada harus. Membersihkan lokasi-lokasi yang menjadikan seiring setiap tahun terjadi, maka jangan sampai terjadi lagi di lokasi-lokasi yang saya anggap ini seperti pegunungan, solokan, dan kayak jangan dekat-dekat rumah deh. Dan hati-hati juga untuk yang lingkungannya padat gitu ya, padat. Ketika ada hal gerakan peringatan, segeralah untuk jauh dari lokasi itu. Benarkah akan ada gempa besar saat terjadi demonstrasi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sependapat dengan Ki Demang, menurut Ki Bajra, alam memang sedang dalam kemurkaan tinggi sehingga banyak bencana yang dimunculkan. Semua yang menakutkan terjadi di tahun ini, mulai dari salah musim, cuaca ekstrim, hingga pergeseran lapisan tanah. Dan semua itu membawa bencana. Salah satu yang sangat menakutkan adalah terjadinya gempa besar. Ki Bajra bahkan mendapatkan pertanda bahwa gempa akan mengguncang saat terjadi demonstrasi. Jadinya yang saya lihat nanti akan banyak gempa. Ini yang perlu diwaspadai ya di daerah Jabodetabek ataupun ibu kota. Gempa ini akan banyak terjadi. Ingat ya, gempa akan banyak terjadi. Dan gempanya itu skala Richternya cukup besar. Dan ini cukup mengguncang lah ya. Dan yang saya lihat tidak tertutup kemungkinan bahwa saat nanti akan ada demo pun juga terjadi gempa. Nah itu yang panik masanya tuh yang lebih kacau lagi tuh seperti itu. Ya mudah-mudahan nggak kejadian yang saya lihat ini ya. Dan itu akan terjadi sekitar bulan Oktober. Kalau alam itu murka, menurut saya ya sebenarnya nggak bisa dibilang murka juga sih, tapi memang sudah waktunya untuk mengalami pergeseran iklim dan juga pergeseran lempeng bumi.
Berada di antara ancaman bencana yang terus terjadi bukan hanya harus berhati-hati, tapi belajar menolong diri sendiri. Saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk berdikari, berdiri dengan kaki sendiri, tanpa menggantungkan diri pada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Salahnya seseorang adalah menggantungkan kehidupanmu, menggantungkan dirimu kepada pemerintah. Kenapa? Ya karena tahun 2025 ini adalah waktunya untuk berdikari, untuk berdiri di kaki sendiri. Dan ini memang di tahun 2026 akan semakin kuat. Ujiannya semakin kuat, tesnya, cobaannya untuk dapat berdikari. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah benar-benar kamu itu harus bisa mengandalkan diri sendiri, bukan diri orang lain. Itu pelajaran dari tahun 2025 ini. Di tengah ancaman berbagai jenis bencana alam, yang bisa dilakukan adalah menyelamatkan diri sendiri. Sebab saat ini memang tidak ada yang bisa diandalkan selain diri sendiri. Sudah menjadi hukum alam yang bisa dipercaya hanyalah kekuatan dan kemampuan sendiri. Sebab tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Gak ada yang bisa kalian percaya kecuali diri kalian sendiri. Ingat, kata ini adalah cogito ergo sum. Apa yang kalian pikirkan itu adalah kenyataan, adalah kebenaran versi kalian sendiri. Karena tidak ada kebenaran absolut. Itu adalah pesan di tahun 2025 ini. Tahun ini memang masih mengerikan akibat banyak bencana yang bakal terjadi. Semua itu akibat ulah manusia yang berperilaku merusak. Tapi benarkah semua bencana besar akan datang hingga penghujung tahun nanti? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Sama seperti Ki Demang dan Ki Bajra, ahli tarot Marcel Wen juga membaca banyak bencana yang tersisa hingga akhir tahun nanti. Marcel Wen juga setuju dengan pandangan dua paranormal tersebut bahwa semua yang terjadi merupakan balasan dari sikap manusia yang semakin menjauh dari kebaikan. Mungkinkah semua ini akibat alam masih murka? Dan kalau saya ngelihat ini memang murkanya alam memang ada hubungannya, tapi ya sedikit lah ya intinya gitu. Karena ya gimana pun juga kan kita harus melestarikan lah ya, namanya kita dikasih alam yang indah ini kan harus melestarikan. Nah semuanya itu tergantung dari kita sendiri semua lah ya. Paling jelas adalah yang berhubungan sama air kayak gitu loh. Itu tadi mungkin badai bisa, hujan badai, kebanjiran dan lain sebagainya ya, itu ada potensi ke arah sana. Yang saya lihat seperti itu sih. Tapi di tahun ini ya, ini kan tahun ular lah ya. Nah, tahun ular ini kan bisa dikategorikan atau diartikan sebagai tahun kebijaksanaan. Nah, sebenarnya arti tahun ular sendiri kan tahun kebijaksanaan. Ya, walaupun setiap tahun pasti akan ada aja bencana-bencana yang terjadi. Tapi di tahun ular ini kita harus pandai-pandai beradaptasi. Akibat kemurkaan alam, bencana-bencana besar masih menjadi ancaman hingga tutup tahun 2025 ini. Elemen air masih mendominasi, tapi bukan berarti bencana dari unsur alam yang lain tidak terjadi. Kalau dari kartu saya ini ada kartu Page of Cup ya. Ini di sini simbolnya ada seseorang yang sedang berdiri di atas air dan dia tuh lagi pegang piala. Kalau gambaran saya ini nggak jauh-jauh dari yang ada hubungannya sama air. Intinya kayak gitu. Iya banyak banget loh kebanjiran bisa ya. Intinya seperti itu, atau mungkin ya itu nanti mengarahnya ke arah laut, atau mungkin ada gempa dan lain sebagainya, itu mengarah ke situ juga. Dan ini kalau saya lihat dari kartu saya sih, itu kemungkinan terjadinya sih masih 5% dari 100 ya. Jadi 35%-nya juga ada kemungkinan itu tidak terjadi, tapi 65%-nya sih ada potensi-potensi yang itu bakal terjadi di tahun ini, lebih tepatnya sih sampai akhir tahun ya. Bencana alam memang masih menjadi momok paling menakutkan, sebab bisa mengakibatkan banyak korban jiwa. Tapi celakanya, hingga akhir tahun nanti, masih banyak bencana yang bersumber dari alam. 3 ahli spiritual bahkan sepakat menyebut bahwa alam sedang murka. Semoga kemurkaan alam segera berakhir setelah kita belajar untuk tidak berperilaku merusak. Alam butuh dirawat dan dilestarikan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Dan tentunya hanya di channel YouTube ini.
Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.